bersama kita Tiga Hijau. Oke, di konten pertama kita kali ini kita akan memperbincangkan tentang keluarnya Skinny 24 di dunia per-YouTuban. Nah, WD. gimana pendapat Anda soal YouTube yang sekarang, bosku? Menurut saya dunia per-YouTuban sekarang ya. Nah, kalau menurut saya sih YouTube sekarang itu Kenapa bahasa Anda jadi baku banget, bangsa? aku loh. YouTube sekarang mah. Jadi kayak tiap lihat isi komentar tuh, lihat isi komentar YouTube. Halo ada komentar apa? Namanya ngomong aja gitu lah. Komentar apa? Ya mungkin komentarnya agak sedikit Ya, berbeda dengan dulu. ya, apa beda seperti misalkan Biosep Ede Paswender gitu. Dan cantumin IG-nya gitu. Gitulah seperti itu. Berarti lebih ke contoh ke banyak bisnisnya. Bisnisnya. Jadi benar yang dikatakan oleh Ya. Kajo. Ya. Yang soal YouTube sekarang hanya ngejar viewers, angka, subscriber tanpa memikirkan kayak konten merekanya sendiri. Ya benar sih. Sebenarnya kan mungkin orang lain juga pasti mikirnya gitu sama sih. Terus Ya, tapi menurutku ya ini sesuai perkembangan zaman ya. Namanya juga ya YouTuber sekarang mah banyak yang mencari uang nih di sana. Bukan maksud saya bukan menunjukkan karya, menunjukkan karya dan seni kreativitas dari orang itu. Menurut saya jadi seperti itu ya. seni mereka dibatasi oleh dengan uang. Iya. Hanya karena Hanya uang mereka YouTube gitu. Iya, jadi Jadi penghasilan utama ya, gitu. ya. Jadi kayak perbedaannya kerasa banget dari dari dulu sampai sekarang. dari angkatan kita mulai kayak kenal YouTube banget itu 2014 kan. Waktu awal-awal kita bocah SMP. Iya. Waktu ganteng-ganteng serigala. Tenar-tenarnya booming tuh. Iya. Di situ kita kayak ngerasain YouTube yang benar-benar YouTube ya. Berarti untuk masalah yang Kajo yang bilang bahwa YouTube itu peralihan dari nonton TV gini loh, yang dibilang oleh Kajo itu kan YouTube itu adalah peralihan dari orang-orang yang notabene sudah tidak kayak respect lagi dengan TV, yang disuguhi dengan sinema yang ya udah seperti itu gitu, biasa-biasanya. Nah, di YouTube ini kita menyuguhkan tontonan yang lebih berbeda. Nah, tapi melihat semakin berkembangnya zaman, YouTube itu semakin sama dengan TV. Nah, mungkin salah satu penyebab kemunduran Skinny, YouTuber yang lain lah. YouTuber Skinny gitu. Ya, YouTuber yang lama sebelum kayak Skinny juga kan sebenarnya kan ada tuh yang udah out duluan gitu. Misal PNGC Yang DNC, Raja Arab. Ya, Raja Arab ya masih Ya, lah, cuman kontennya berbeda dari yang dulu gitu. Ya. Sekarang cuman kontennya gitu. Cuma ya streaming aja. Jadi sekarang lebih melihat kayak pasaran yang sedang berlaku ya, untuk yang dibikin konten. Oh, kayaknya yang laku ini, ya udah kita ikut-ikutan gitu. Maksudnya. Ya. Jadi nah, bicaranya kita di sini bertiga bukan hanya untuk kayak mengomentari mereka atau apa salahnya mereka, tapi kita di sini kayak berbicara untuk soal orang yang awam gitu. Yang hanya sekedar penonton, yang hanya melihat. Dan untuk saya pribadi, saya sangat setuju dengan yang sedang disuarakan oleh Skinny 24, bahwa YouTube di Indonesia itu sekarang sudah berbeda kiblatnya gitu, berbeda haluannya, sudah tidak sama lagi seperti dulu gitu. Sedangkan yang kalau seandainya nih sekarang kan kalau live game ya live stream di YouTube, terus kayak ada tanda kutip kata-kata kotor, itu udah pasti kayak sensor. Nah, waktu Raja Arab kan dulu ketika ada kata-kata toksik ataupun kotor pun ya udah lurus aja gitu, tanpa ada sensor. Ya inilah real di YouTube gitu. Sebenarnya inilah YouTube gitu.
kok kenapa semakin sini semakin kayak kreatif mereka dibatasi. Is okay kalau seandainya karena YouTube sekarang lebih banyak lebih banyak itunya. Lebih banyak yang nonton, lebih menjangkau. Lebih banyak juga itunya penggunanya. Nah, tapi kan bukan berarti menghilangkan identitas yang dulunya YouTube gitu. Karena yang menurut saya pribadi untuk YouTube sekarang ya kecewa dengan peralihan konten gitu, yang dulunya benar-benar konten creator yang tidak mengharapkan uang ya, tapi digaji. Nah, beda loh antara yang namanya kita mencari apa namanya tuh karya tuh, kita nonjolin karya lalu dibayar. Ada yang ngejar uang tapi menghancurkan karya gitu loh, paham gak sih? Jadi intinya ada orang yang menonjolin karya lalu dibayar, dikasih uang nih. Nah, ada yang ngejar uang lalu ninggalin karyanya. Nah, di YouTube itu sekarang itu seperti apa? Nah, kenapa gitu ya? Mohon maaf kan. Nah, kenapa di YouTube ini sekarang banyak yang ninggalin karya demi uang ya gitu ya? Karena memang mungkin ya penonton YouTube-nya lebih banyak tertarik yang bego. Yang pada yang bego-bego tuh termasuk. Ya walaupun itu juga sering nonton, bukan sering sih, cuman ya mungkin lebih tertarik seperti itu daripada hasil pure karya yang dulu gitu. Jadi seakan-akan ketika ada arus ke kanan ikut semua arus ke kanan ya, ada arus ke kiri ikut semua ke kiri. Nah, untuk banyak juga kesalahpahaman dari netizen yang mengatakan bahwa Kajo dan Andopi itu benci artis-artis yang ikut terjun ke dunia per-YouTuban. Sebelumnya di sini kita perlu luruskan, karena kalau seandainya kita lihat di kontennya Kui Entertainment, di situ sudah jelas bahwa Andopi sama Kajo itu mereka bicara sama Gading yang notabene artis, terus Andika. Siapa sih yang nggak kenal mereka gitu? Jika Kajo dan Andopi benci artis karena ikutan YouTube, kenapa mereka nggak benci Andika sama Gading? Nah, di situ kayak netizen harus jadilah netizen yang smart gitu. Jadi yang pintar, bukan hanya sekedar kayak bisanya ngeritik yang baiknya, yang jelek atau kayak ngehujat apa. Jadi kita lihat dulu backgroundnya. Kayak gitu. Jadi bukan alasannya itu. Jadi untuk kalian yang masih salah paham soal Kajo yang benci artis-artis, itu salah besar, Cuk. Karena mereka berdua pun keluar bukan karena kesalahan artis-artis yang ikut-ikutan YouTube, tapi dunia per-YouTubannya yang sudah mulai berbeda. Nah, terus apalagi anjing cerita. Kalau mungkin bisa menjelaskan atau menambahkan lah. Terus jadi untuk masalah sekini itu bukan hanya mereka benci artis atau mereka keluar karena artis-artis mulai ikut-ikutan di dunia per-YouTuban, bukan, tapi karena emang di diri mereka itu kayak YouTube itu udah mulai berbeda. Jadi intinya mereka itu punya idealis tersendiri tentang per-YouTuban gitu. Jadi betul. Contoh kalau Kajo bilangnya YouTube itu seperti pasangannya. Ketika pasangannya sudah mulai berbeda, ya udahlah, lebih baik kita hidup masing-masing gitu. Nah, jadi di situ akhirnya Sekini lebih memutuskan untuk keluar dari dunia per-YouTuban. Bukan karena, sekali lagi ya, bukan karena artis ataupun bukan karena mereka ingin mencari ketenaran. Ada juga yang bilang tuh kayak netizen, lah paling tahun depan juga balik lagi. Kayak oke, kita bisa lihatlah dari
konten-konten mereka, apakah mereka pernah kayak bikin sebuah prank-prank kayak gitu tentang prank pembodohan publik ya, yang mengatasnamakan channel di mereka berdua untuk ikut-ikutan ngeprank kayak gitu. Bukannya mereka membenci konten-konten prank, tapi ya mereka tidak menyukainya. Iya betul. Di situ. Karena waktu di podcast Deddy Corbuzier juga mereka bilangnya mereka itu tidak pernah punya masalah dengan siapapun, dengan konten apapun. Kalian boleh bebas mengekspor atau ekspresikan karya-karya kalian ke yang contohnya YouTube gitu kan, sudah disediakan platform buat menghasilkan sebuah karya yang kalian bisa dan yang kalian yang kalian ingin geluti gitu. Bisa ke YouTube. Jadi untuk kalian lebih smart lah dalam memilih channel-channel yang benar-benar berkualitas itu. Kalau seandainya kalian tidak suka, ya udah jangan kayak ngehujat ataupun ngehina sana sini, nyinyir sana sini. Janganlah, kalau kalian nggak suka ya udah jangan ditonton gitu loh. Masih banyak kok konten yang lain yang lebih menarik. Kalau seandainya contohnya KKI. Contohnya apalagi? Masih banyak lagi lah yang lain. Contoh kalian nih golongannya prank, terus lihat channelnya yang lain, ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, ya udah gitu loh. Itu kan prank menurut versi dia, bukan menurut versi Anda gitu. Kalau seandainya Anda nggak suka, ya udah jangan ditonton. Contoh nih kayak obrolan kita, kalau seandainya kalian nggak suka, is okay, jangan ditonton. Kalau kalian suka, ya tontonlah sampai habis gitu. Kami mah kita mah gak bakalan maksainnya kalian harus nonton, kalian harus subscribe, kalian harus komen, like dan segala rupa. Kalau seandainya emang kalian mau ya silahkan, kalau enggak pun ya nggak apa-apa gitu. Ajo gabung tidak terlalu memahami bisa. Nah, masalah ini mungkin sepengetahuan kita itu cukup sampai di sini. Jadi intinya Skini keluar bukan karena artis, bukan karena mereka benci artis-artis, ataupun karena mereka tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menyesuaikan beradaptasi dengan per-YouTuber sekarang. Tapi mereka pun memiliki idealisme tersendiri untuk membuat konten YouTube itu seperti apa, YouTube itu seperti apa. Mereka sudah menggelutinya hampir 10 tahun. Ya mungkin sih ini titik terlelah mungkin nih. Dia. Dan ACI Skini itu bukan keluarnya dari sekarang gitu. Udah dari ini ada tahun terakhir. Tadi Skini keluarnya berarti tahun 2021. Ini tahun terakhir, makanya mereka pol-polan habis-habisan bikin konten ini itu. Misalkan YouTube Got Talent kan ya, hampir tadi bagus semua. Banget YouTube Got Talent. Setuju banget. Mantap lah. Tetap berkarya untuk Bang Kajo dan Bang Andopi. Kami bertiga selaku orang awam selalu mendukung karir kalian, selalu mendoakan apa yang terbaik kalian. Jalankanlah sesuai syariat. Bukan syariat sayang, bukan syariat dong. Bukan syariat. Syariat agama. Ya Allah, bawa agama lagi si anjing kan. Bukan syariat, tapi di sini jalankanlah menurut idealisme kalian. Karena saya sedikit memahami. Saya tahu arah kalian tuh kemana gitu. Oke, good job kalian semua, dan semoga sukses selalu. Di tahun terakhir ini lebih banyak menjadarkan konten-konten kreator yang lainnya, yang lebih menginspirasi untuk YouTuber lainnya yang mau terjun ke YouTube. Perjuangan kalian kami sangat apresiasi banget, kami sangat hargai banget, karena itu membuat mata-mata kita orang awam sadar banget akan hal itu. Jadi terbuka lebar dengan lebar. Ketika kalian berbicara luas cakrawala ini ke semua konten-konten kreator, kalian bisa membuka mata-mata kami orang awam. Semangat terus,
Bang Ajo, mungkin cukup sekian video Ya. dari kami. Ya. Tridot. Jika memang konten kami merasa sangat membantu, silahkan kalian bisa komen, like, subscribe, terserah kalian. Oke, what's up guys, kembali lagi di video Selanjutnya. Ya. Oke, makasih. Bye bye. Muah. Nope.